Nah, itu wahyu itu Tunggu dulu abangku, tunggu dulu. Siapa yang berhak menyatakan dirinya ilah, Yesus atau Anda? Ya, kita yang mau. Berarti Anda yang melantik manusia jadi ilah. Bukan. Nah, di mana Yesus mengatakan dirinya ilah? Ya dia adalah firman yang jadi manusia kalau di Alkitab. Kalau itu iya, semua orang juga orang tahu alam semesta ini firman menjadi alam semesta ini. Betul. Bahkan menurut Yesus kita semua ini berasal dari firman. Ya, betul. Nah, karena itu. Terus apa hubungannya ketika Anda mendudukkan Yesus sebagai ilah, ternyata Anda yang melantiknya sendiri, bukan Yesus. Karena yang tahu Yesus adalah Yesus. Siapakah Yesus? Yesus yang menjelaskan. Bukankah Anda, bukan saudara saya ini? Oke, Bung. Gimana, Bang? Gimana? Iya. Saya join. Siap. Saya boleh bernarasi sedikit, Bung? Boleh, siap. Oke, baik. Kalau di dalam Islam tuh dikatakan bahwa apa yang disembah oleh orang-orang di luar Islam selain daripada Allah itu adalah inazan, itu adalah berhala, itu adalah penyesat atau iblis, abangku. Itu dalam Islam. Di luar Islam, apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah iblis. Nah, saya melihat di dalam Bible khotbah Petrus itu di data 2 Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang-orang yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus itu adalah orang-orang yang bertuhan, seperti orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala, ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang sudah bertuhan, yaitu Tuhannya adalah Elohim menurut pandangan mereka, atau saudara kami Kristen mengatakan Yahweh gitu. Dia mengatakan Yahweh. Nah, sedangkan ketika mereka sudah menyembah, mengetahui bahwa Tuhan mereka adalah Yahweh, ada pernyataan Petrus bahwa semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau telah salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, pertanyaannya muncul, kenapa setelah mereka sudah memiliki Tuhan bernama Yahweh, kenapa Yahweh menjadikan orang yang disalib itu sebagai Tuhan lagi kepada orang yang menyalib Yesus ini? Itu gimana pandangan Anda? Silakan. Oke, kalau pandangan saya sebagai umat Kristiani ya, di mana kenapa Yahweh menjadikan Tuhan Yesus jadi Yahweh untuk orang-orang yang orang-orang beriman ya pada zaman itu ya. Pertanyaan bukan. itu, betul. Bukan orang beriman, orang yang menyalib Yesus, orang yang membenci dia. Orang-orang yang menyalibkan Yesus yang tadi Bang Zuma narasikan adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang Farisi yang sudah punya Tuhan. Ya, ahli-ahli Taurat seperti itu. Ya. Betul. Nah, menurut pandangan dan pemahaman saya, sebenarnya pada saat secara historikal ya, di zaman tersebut mereka tidak menerima Yesus. Justru karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, justru karena itu mereka menyalibkan Tuhan Yesus seperti itu. Dan pernyataan Paulus yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Yahweh menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, itu adalah berdasarkan apa yang Tuhan Yesus itu sendiri sebutkan, bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia, seperti itu. Oke.
pemahaman Yesus, saya ya Bang ya. iya bang, iya bang. Jadi Yesus sebelumnya kan mengatakan di dalam Matius 12 38 sampai 40, angkatan jahat ini yaitu orang-orang Farisi, kemudian ahli Taurat, meminta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda apapun kepada orang-orang jahat ini, orang Farisi dan orang ahli Taurat, selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut bumi. Itu adalah tanda untuk mereka angkatan jahat. Tapi biar bagaimanapun, angkatan jahat ini itu masih mengilahkan Yahweh. Ya. Iya kan? Nah, orang-orang jahat ini kemudian berupaya menyalibkan Yesus karena mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Yesusnya. Ya. Sehingga ketika mereka berhasil menyalib, Petrus mengatakan bahwa semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Elohim. Ya, jadi orang-orang Farisi yang tadinya menyembah kepada Yahweh, ketika mereka menyalib Yesus, maka Yahweh membuat Yesus yang mereka salibkan itu sebagai Tuhan mereka. Nah, lalu ketika mendengarkan itu, orang-orang yang tidak beriman ini kecewa, terharu, merasa terpukul, sehingga mereka bertanya kepada Petrus, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Kenapa harus yang kami salibkan ini kok jadi Tuhan bagi kami? Apa yang harus kami lakukan ini? Nah, Petrus mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus dan selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Artinya, ketika Yahweh menjadikan Yesus yang mereka salib itu sebagai Tuhan, Petrus mengatakan, kalau kau mau keluar dari sana sebagai angkatan jahat, maka kamu bertobat dari angkatan jahat ini. Artinya mereka harus bertobat untuk kembali menyembah Yahweh. Karena kalau tidak, maka Yesus yang mereka salibkan itu akan menjadi takaran hukuman kepada mereka. Yesus yang mereka hukum akan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka. Nah, itu gimana itu? Kalau mereka bertobat, kalau yang mereka salib itu adalah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka, itu adalah sebuah kebenaran, lalu kenapa disuruh bertobat dari angkatan tersebut, keluar dari angkatan tersebut? Nah, menurut pandangan saya ya Bang Zuma, di sana di awalnya mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah ya. Makanya secara sejarah mereka menyalibkan, dan ketika Petrus mengajarkan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, maka Petrus menyarankan bertobatlah, artinya bertobatlah karena kesalahan pemahamanmu yang sebelumnya, dan pemahaman yang baru yang diajarkan oleh Petrus itulah yang akan kamu ikuti. Seperti itu pemahaman saya Bang Zuma. Bukan Petrus meminta orang-orang yang menyalibkan Yesus karena mereka dikasih pemahaman baru, kebenaran baru bahwa Yahweh itu disalibkan oleh mereka dan dijadikan Tuhan Yesus itu dijadikan Allah, dan mereka memahami pengetahuan itu dan mereka diminta bertobat, bukan bertobat untuk mengakui bahwa Yesus sebenarnya bukan Yahweh, kan seperti itu, tapi karena mereka dikasih pengajaran baru bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri, maka mereka disuruh bertobat dari pemahaman sebelumnya dan mengikuti pemahaman yang diajarkan Petrus. Seperti itu pemahaman saya Bang Juma. Berarti setelah mereka menerima keadaan itu, mereka harus paham dan menerima bahwa sekarang mereka sudah memiliki dua Yahweh ya. Yahweh menjadi Bang Juma. Jadi gimana? Jadi memang
kalau di iman kami mengimani bahwa Allah itu sendiri yang menjadi firman, dan firman itu yang akan menjadi manusia dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus, di mana 100% manusia juga dan 100% Allah juga itu dalam keilahiannya, seperti itu. Jadi tidak ada Tuhan yang dalam dua Tuhan, tapi satu Tuhan dan dalam dua wadah yang berbeda, seperti itu Bang Juma. Ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini kan sudah punya Yahweh, Bang. Terus Betul. kenapa Yahweh membuat yang mereka salib ini menjadi Yahweh juga? Nah, begini ya Bang Juma. Sebenarnya dari awal penciptaan ya, dari awal penciptaan, saat manusia jatuh ke dalam dosa, ada hubungan yang putus antara Yahweh dengan manusia. Karena kalau di Alkitab kami disebutkan manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian melanggar aturan dari Tuhan, memakan buah pengetahuan baik dan benar, sehingga manusia diberikan hukuman dosa adalah maut. Karena mereka berbuat dosa sehingga mereka akan mengalami kematian. Nah, dari situ, karena besarnya kasih karunia dari Yahweh itu sendiri, maka dinubuatkan akan ada anak manusia yang akan dikorbankan untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak antara manusia dengan Yahweh itu sendiri. Nah, karena sifat kemanusiaan manusia ya, maksudnya sifat dagingan manusia itu yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Kemudian mereka tidak percaya bahwa manusia dapat Yahweh itu bisa dalam bentuk manusia. Itu yang mengakibatkan hubungan yang baik yang sudah terpisah ini perlu diperbaiki oleh kasih gitu. Makanya Tuhan Yesus itu sendiri yang mereka yang mereka salibkan itu adalah bentuk kasih dari Yahweh itu sendiri untuk mengorbankan anaknya yang tunggal untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Yahweh itu sendiri. Seperti itu Bang Zuma. Oke. Jadi bukan ada dua Yahweh yang akan yang disebutkan gitu. Iya, oke. Jadi ada dua data. Paulus juga mengatakan dalam Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar Yahweh membangkitkan dia untuk menjadi Tuhan. Kan gitu. Jadi artinya baik yang ada dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Roma 14 nomor 9, itu sama-sama Yahweh membuat Yesus mati agar ia bangkit menjadi Tuhan juga. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Yesus itu melakukan penginjilan kepada murid-muridnya, dia hanya ingin dikenal sebagai rasul, sebagai utusan Yahweh. Tak ada dia mengatakan mengenal aku sebagai Yahweh, tapi mengenal aku sebagai rasulnya Yahweh. Ya. Nah, kemudian setelah penyaliban, keluar dia dari tanah, yang tadi Kristus yang Kisah Para Rasul 2:36 dan juga Roma 14:9 itu, rupa-rupanya dia telah dibuat menjadi Yahweh, kan gitu ya, menjadi Tuhan kan. Nah, selama 40 hari konon sebelum terangkat ke langit, saya mohon, ada nggak ajaran Yesus selama 40 hari itu sebelum terangkat? Tapi dia sudah keluar dari tanah, dia sudah dibuat menjadi Yahweh. Selama 40 hari ini ada nggak ajarannya kepada orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh manusia, lalu bangkit di hari ketiga setelah keluar dari
perut bumi. Ada nggak, Bang? Selama 40 hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ya, sebelum dia terangkat ke surga, mereka ibaratnya kalau dalam bahasa kami itu menjadi kesaksian yang hidup, Bang Juma. Artinya mereka mengajar, mereka berkhotbah di atas bukit seperti itu, dan banyak orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis karena yang mereka lihat adalah bukti nyata yang bahwa anak manusia telah disalibkan dan mati, masuk ke dalam perut bumi dan bangkit di hari yang ketiga gitu. Selama 40 hari sejarah mencatat banyak mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga banyak banyak yang murid-muridnya mendampingi Yesus itu berkhotbah di atas bukit, dan banyak yang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Seperti itu, Bang Juma. Iya. 40 hari ini adalah harusnya menjadi penentu kebenaran agama Katolik atau agama Kristen, di mana ketika Kristen menganggap dia adalah Tuhan, dia adalah Teofani dan seterusnya, di saat 40 hari inilah harusnya Yesus ini yang adalah Yahweh mengajarkan keberadaannya dia sebagaimana yang diajarkan oleh gereja. Ya. Nah, di mana datanya, saudara? Di mana datanya Yesus itu mengajarkan tentang dirinya harus disembah, dia adalah Yahweh itu sendiri? Karena sejatinya pada saat 40 hari benar-benar dia adalah Yahweh, disitulah harusnya dia menggaungkan kemudian bahwa dia itu adalah Yahweh yang turun menjadi manusia, bukan nanti setelahnya. Paulus menulis setelahnya, kemudian penulis Wahyu setelahnya, Lukas setelahnya, Markus setelahnya, Matius jauh puluhan tahun setelahnya. Kenapa pengajaran yang 40 hari ini tidak ada sedikit pun bukti yang tertulis bahwa Yesus mengajar dirinya Tuhan? Dia Yahweh, sembahlah dia. Dialah Yahweh itu sendiri. Selama 40 hari ngapain aja dia? Kalau Anda mengatakan, saudara saya mengatakan bermukjizat, maaf, Yesus sebelum kejadian itu pernah berkata kepada murid-muridnya untuk mewanti-wanti, waspadalah kalian, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mukjizat. Sekiranya mungkin dengan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat ini mereka menyesatkan banyak orang. Begitu ucapan Yesusnya. Dan kata Yesus itu sudah dekat. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nah, itu sebelum penyaliban itu terjadi. Nah, selama 40 hari berkeliling-keliling dia di Galilea, di Yerusalem, apa yang Yesus ajarkan sekaitan dengan ketuhanan dia yang sehakikat dengan Yahweh itu sendiri? Ada nggak, Bang? Ini pemahaman saya ya, Bang Juma ya. Iya. Selama Tuhan Yesus mengajar, selama Yesus mengajar, tak sekalipun dia menyebutkan kalau terang-terangan ya, maksudnya secara gamblang, oke, aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada seperti itu gitu. Tapi dari nubuatan dan tanda-tanda yang digenapi Yesus, bahkan sebelum Yesus lahir, itu yang membuat kami iman Kristiani, terutama saya pribadi, mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti itu. Karena tanpa ada ucapan sekalipun, kami tetap mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti itu. Iya. Artinya bahwa Yesus sedikit pun tidak menyentuh
pengajaran selama 40 hari itu sebagai Yahweh. Tetap saja bahkan malaikat mengatakan, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, engkau akan melihatnya sama seperti dia terangkat ke langit. Dan dia duduk di atas surga, di atas langit pun masih dalam keadaan sebagai anak manusia. Iya. Berarti ungkapan iman, kepercayaan, keyakinan itu hanya berasal dari Kristen itu sendiri, bukan berasal dari Yesus. Tapi kepercayaan sebagai seorang Kristianilah yang menjadikan Yesus itu adalah Yahweh. Karena dia sendiri tidak pernah mengajarkan kalau dirinya adalah Yahweh. Bahkan begitu dia datang, dia membuktikan dia makan ikan goreng, minum madu setelah dia keluar dari kubur. Tak ada sedikit pun tanda kalau dia itu adalah Yahweh. Masih nampak manusia. Dia masih manusia. Naik ke surga masih manusia. Karena wujudnya setelah bangkit itu masih yang perlu dibangkitkan itu adalah wujud supaya terbukti kalau dia bangkit. Artinya badan yang mati kemudian bangkit dalam wujud yang lain, itu tidak ada kesamaan unsur di sana. Sehingga memang ya kalau memang ya kita mau membuktikan sesuatu, meninggal, dikubur dan bangkit, ya harus benda yang sama atau wujud yang sama, yang memang beliau masih makan, kemudian berjalan dan menunjukkan tanda kalau kalau memang tangannya benar dipaku di kayu salib gitu. Dan bahkan salah satu muridnya Thomas juga memang tidak percaya pada awalnya kalau itu adalah wujud Yesus dalam bentuk fisik sebagai manusia. Dia mencelupkan tangannya ke lubang paku yang di tangan Tuhan Yesus, baru dia percaya. Seperti itu. Iya. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul ya, di situ menerangkan Yesusnya hanya bercerita kepada murid-muridnya bagaimana penderitaannya, bagaimana bukti bahwa dia adalah yang disalib. Kemudian dia memperlihatkan tangannya, memperlihatkan kakinya seperti yang Anda ceritakan, menyucuk kemudian lambungnya. Hanya itu yang ia lakukan, dan beberapa kali menampakkan diri sebagai manusia. Nah, apakah itu cerminan bahwa dia sudah membuktikan kalau dia Tuhan, atau dia membuktikan bahwa dia adalah manusia yang bangkit dari kematian? Sebenarnya tidak ada yang perlu dia buktikan, Bang Zuma. Tidak ada, karena pada dasarnya dari saat dia ada dalam kandungan pun sudah mengandung unsur keilahian. Seperti itu. Jadi buat apa dia membuktikan dengan tanda-tanda fisik kepada manusia kalau dia Tuhan gitu? Apakah dia tidak bisa membuat orang percaya kepada dia? Apakah Yahweh itu sendiri tidak dapat membuat manusia semua umatnya percaya kepadanya? Itu dengan mudah saja itu bisa dilakukan. Itu cuman karena manusia itu diciptakan dengan kebebasan berpikir, dikasih kehendak bebas. Manusia itu dikasih semacam teka-teki untuk mengetahui kebenaran itu seperti apa, dan itu bukan semudah yang kita bayangkan. Maksudnya semudah kita membaca buku kalau si A adalah Tuhan gitu, bukan seperti itu. Tapi pengalaman pribadi kita yang menunjukkan kalau ada satu zat, ada satu wujud yang kita memang melihat dari unsur-unsur keilahiannya itu ada, dan itu ada di dalam diri umat-umat Kristiani, Bang Zuma. Artinya setelah Yesus kebangkit, maka nantinya akan dikirimkan penghibur yang itu ada di dalam pribadi kita sebagai umat Kristiani. Seperti itu, Bang Zuma. Iya. Jadi bukan tanda-tanda yang ini kan yang kita pertanyakan ya, yang kita pertanyakan adalah di mana
Tuhan Yesus Kristus menyebutkan kalau dia adalah Allah, kalau dia adalah Yahweh dalam selama dari masa dari bangkit sampai naik ke surga, seperti itu kan. Iya. Dia Yesus ini lebih dahsyat sebelum dia keluar dari kubur dibandingkan setelah dia keluar dari kubur. Karena pada saat dia belum keluar dari kubur, dia melakukan tanda-tanda yang sangat banyak, membangkitkan orang mati. Lalu kemudian dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia mengatakan dirinya juga melihat dirinya, melihat Bapa dan seterusnya. Tapi ending dari itu semua adalah bahwa jikalau engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, semua yang aku lakukan ini menjadi bukti bagimu, menjadi saksi bagimu bahwa aku ini adalah rasul. Itu ketika dia hidup. Setelah kematian, tak ada sedikit pun kemudian upaya Yesus yang dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk menyatakan bahwa jangan kau menyembah Yahweh, akulah Yahweh itu. Buktinya hari ini orang Yahudi masih menyembah Yahweh. Betul. Nah, terus kenapa Yesus yang adalah Yahweh selama 40 hari itu tidak datang kepada mereka-mereka ini? Namanya Tuhan kan dia punya kuasa untuk mengatakan, hei berhenti kau menyembah, akulah Tuhanmu. Jangan kau tolak aku dulu, kau boleh menolakku karena aku masih manusia. Sekarang ini aku keluar dari kubur nih, mengajarkan kalian nih bahwa aku ini adalah Yahweh yang kau sembah selama ini. Berhenti menyembah yang ada di dalam sinagogi. Akulah Tuhanmu, akulah sembahanmu yang seharusnya. Kenapa Yesus tidak melakukan itu? Euforia ini justru muncul dari gereja-gereja, Bang. Yesuslah Yahweh itu, tapi Yesus sendiri tidak mengajarkan kalau dia Yahweh. 40 hari itu kerjanya apa? Hanya menampakkan diri, memperlihatkan diri kepada orang-orang, kepada muridnya, cuman begitu doang. Terus bukti bahwa dia itu adalah ilahi, yang adalah Yahweh sendiri itu apa? Selama 40 hari itu nggak ada, Bang. Kalau kita melihat dalam Lukas 24 nomor 37 sampai 40, Yesus hanya menampakkan diri kepada mereka, muridnya responnya menganggap dia hantu. Muridnya ketakutan, lalu dia perlihatkan, ini tanganku, ini kakiku, rabalah aku. Ada apa dengan kalian? Murid masih ragu, murid masih takut. Lalu dia minta makanan kan? Adakah di antaramu makanan? Berikanlah kepadaku. Dikasihkan goreng, dikasih sedikit madu. Ini apa? Bukti apa ini? Bukti dia Yahweh gitu? Bukti dia Tuhan? Gak ada, Bang. Justru kalau kita lihat bahwasanya 40 hari 40 malam itu dia hanya seperti orang yang sedang, seperti hantu yang meneror orang, menampakkan diri dalam rupa yang lain, memperlihatkan tiba-tiba aja muncul, mengagetkan orang-orang, membuat orang takut dan seterusnya. Ini hanya menampakkan seperti hantu, bukan penampakan selayaknya pencipta langit dan bumi yang sudah kembali kepada keadaannya di atas keadaan manusia. Ini malah tak ada sama sekali tanda-tanda ketuhanan. Nanti setelah Paulus, setelah penulis Wahyu, setelah Lukas, Markus menulis sesuatu yang mungkin menurut orang-orang barat, oh ini dewa, oh ini inkarnasi dewa kita, barulah kemudian dia dijadikan sebagai sembahan. 40 hari itu orang-orang Yahudi, orang Farisi tidak ada melakukan kemudian upaya-upaya yang mengheboh. Yahweh yang tak bisa dilihat sekarang sudah bisa dilihat, Yahweh yang bukan manusia sekarang sudah menjadi manusia, sekarang sudah menjadi anak manusia, dan tidak ada. Sampai hari ini tidak ada euforia di antara mereka. Mulai dari kejadian 40 hari sampai dengan detik ini adanya cuma di barat. Nah, setahu saya barat, dalam hal ini Roma Yunani, jauh sebelum Kristen mereka sudah menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Jadi ketika saya melihat di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23, Paulus di sana ketika datang ke Athena, kata beliau, apa yang kalian sembah yang kalian tidak mengenalnya selama ini, yaitu dewa agnostos theos, inilah yang kuajarkan kepada kalian, yaitu Yesus. Berarti kesimpulan saya, orang-orang Athena hanya mengganti nama doang. Yang tadinya sembahan-sembahan mereka ganti menjadi Yesus namanya, tapi oknumnya sama. Itu yang tercatat di Kisah Para Rasul 17 nomor 23.
Bisa kita lihat dari 19, 20, 21, 22, 23 endingnya. Bagaimana Paulus mengajarkan bahwa yang kau sembah selama ini, yang kalian tidak kenal tapi kalian sembah, inilah sekarang yang aku ajarkan, yaitu Yesus. Berarti selama ini yang kami sembah, yang adalah dewa Athena, sekarang juga Paulus datang mengajarkan dewa yang sama tapi beda nama. Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Paulus memakai nama Yesus untuk mengajarkan orang-orang Athena menyembah kepada dewa mereka, tapi dalam skala prioritas bernama Yesus, bukan lagi bernama Agnostos Theos, tapi Yesus. Makanya mereka bukannya menghancurkan rumah ibadah, bukannya menghancurkan patung-patung dewa-dewa mereka, enggak. Justru mereka melanjutkan tradisi lama dengan mengganti Yesus doang. Yang tadinya Agnostos Theos, Zeus, mereka menggantinya Yesus. Makanya Natalan masih berlanjut, makanya mingguan masih ibadah mingguan, makanya tetap aja makan babi, mereka tidak bersunat. Karena kenapa? Tradisi tidak berubah, cuma nama sembahan yang berbeda. Begitu, Bang. Nah, pertanyaannya sebenarnya Bang Juma, kalau saya mendengar dari pernyataan ini ya, balik lagi ke hakikat dasar Allah itu apa sebenarnya? Tanya ke saya. Hakikat daripada pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Bisa kita lihat di dalam 2 Samuel 7:22. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa. Bahkan Yesus pun mengatakan, Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah mendengarkan suaranya, kau tidak pernah melihat wujudnya. Betul. Itu kata Yesus. Betul. Nah, berarti yang keluar dari kubur ini kan bisa dilihat wujudnya, bisa didengarkan suaranya. Berarti dia bukan hakikat Tuhan itu sendiri. Yang dilihat, yang terlihat itu adalah hakikatnya sebagai manusia, bukan berarti keilahiannya. Tapi berarti Tuhan, ya, berarti Tuhan ada dua hakikat. tidak hanya dua hakikat, Bang Zuma. Jadi berapa hakikat Tuhan itu? Dia bisa dalam bentuk hakikat apapun. Karena di Alkitab itu sendiri, dia bisa dalam bentuk api, dia bisa dalam bentuk roh, dia bisa dalam bentuk guntur yang berbicara. Ya, kalau kita lihat hakikat Allah yang berbicara dengan nabi-nabi, ya nabi-nabi di Alkitab itu wujudnya banyak. Oh, berarti menurut saudara Tuhan itu bisa terbatas gitu ya? Tidak terbatas, justru karena ketidakterbatasannya, kenapa makanya dia mampu, dia bisa. Karena Allah itu tidak terbatas, dia ya jadi manusia juga bisa. Dan justru Abang sejarah kalau bahkan mungkin sepengetahuan saya kilas ya, di Quran pun disebutkan kalau Maria mengandung Yesus sebagai anak Allah, dan tidak ada laki-laki yang bersetubuh dengan Maria sebelum kehamilannya, seperti. Oke, baik. Kalau menurut pandangan saya, Tuhan Maha Kuasa itu tidak bisa dibatasin. Betul, setuju. Nah, kenapa ketika dia menjadi manusia dia terbatas? Contoh, Yesus berkata dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terbatas. Betul, sebagai manusia. Berarti ya, sebagai manusia itulah makanya dia terbatas. Makanya dia nggak bisa jadi manusia, karena dia nggak bisa jadi terbatas. Ya, tapi karena unsur keilahiannya tetap sempurna, dia tetap 100% Allah juga, Yahweh itu sendiri. Bagaimana ceritanya, Bang? Ketika dia menjadi manusia, dia terbatas. Betul, karena lalu tadi saya bilang berarti Tuhan terbatas. Dia itu 1000%
Yahweh, dan 1000% wujud manusia physically, punya jantung, punya semua anggota tubuh seperti manusia dan bisa Oke, sekarang sebagai manusia terbatas enggak? terbatas. Yang manusia ini Lapar. siapa? Yang manusia ini siapa? Yang manusia ini fisik Yesus, Dia Yahweh atau bukan? Yahweh, Terbatas enggak? tidak terbatas sebagai Yahweh. Lah, berarti sama ketika Anda mengatakan ini pulpen, dia tidak terbatas sebagai ikan. Beda logikanya, karena Kenapa bisa begitu? Faktanya Beda. Yesus manusia. Anda mengatakan Faktanya Tuhan Yesus tidak manusia. Iya, berarti terbatas Tuhan Anda kan? sebagai manusia dia terbatas. Tapi Ya udah, manusia seperti mana? Tuhan Anda. Bang Zuma, manusia mana yang menurut kitab Anda, Iya. jika memang pemahamannya adalah Yesus itu adalah Nabi Isa, Iya. jika sama ya Bang Zuma ya, Iya. yang masih hidup dari 2000 tahun yang lalu hingga sekarang, jika tidak memiliki unsur keilahian. Oke, baik. Tuhan itu tidak terbatas kan? Betul, justru karena tidak terbatas. Tunggu. Kalau Tuhan ingin menciptakan manusia sampai miliaran tahun nggak mati, Tuhan bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi status manusia yang diciptakan miliaran tahun ini berubah nggak menjadi Tuhan? Ya, tergantung. Saya tanya pada saudara, apakah Tuhan yang Maha Kuasa mampu menjadikan satu manusia hidup miliaran tahun? Bisa. Bisa, Apakah betul. hidup? Apakah manusia ini berubah jadi Tuhan karena dia hidup miliaran tahun? Bukan. Balik lagi, unsur bukan. keilahiannya apakah Bukan. sama dengan apa Karena yang apa? dinubuatkan? Karena iya, Yesus sendiri mengatakan apa kesaksiannya? Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Bukan Bapa itu sendiri, utusan. Nah, itulah yang saya katakan bahwa Kristen, khususnya yang ada di Indonesia, ketika menerima ajaran Yesus, bukan dari Yesus langsung ke Kristen, tapi ajaran Yesus difilter dulu di meja Roma Katolik dan juga Protestan, di mana mereka menganut ajaran politeisme dari nenek moyang mereka, masuk ke Indonesia, sehingga utusan Tuhan pun dijadikan Tuhan. Tidak murni, Bang. Udah ada orang Yahudi, murid-murid Yesus ke Indonesia ngajarin kita Katolik atau Protestan, nggak ada. Yang datang itu adalah penganut ajaran politeisme, punya keturunan. Datanglah Belanda, datanglah Portugis masuk ke Indonesia. Namun sebelumnya mereka menggodok dulu supaya dewa-dewa mereka itu nggak ditinggalkan. Maka ajaran orang Yahudi dimasukkan ke dalam ajaran mereka, kemudian mereka mengolah sehingga dewa itu masih diajarkan sampai hari ini. Ada dewa Bapa, dewa Anak, dan dewa Roh. Masih ada 3 unsur Trimurti ini masih melekat. Yesus ketika dia mengajar, dia tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian tentang Katolik, tentang Protestan. Nah, kembali kepada hal yang tadi, ketika Tuhan tidak terbatas, mampu nggak Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mampu. Mampu nggak Tuhan menciptakan kemudian manusia dengan ribuan mukjizat? Mampu. Tapi mampukah Tuhan membuat dirinya menjadi bukan Tuhan? Mampu. Berarti dia membuat dirinya bukan Tuhan, bukan Tuhan lagi. Nah, sebagai manusia dia bukan Tuhan, Bang Juma. Iya, ya terus Tuhannya kemana dia Tuhannya? Unsur keilahiannya tetap sama. Makanya kami menyebutkan bahwa Allah itu adalah firman, firman itu yang menjadi manusia. Baik. Ada unsur menjadi manusianya. Nah, karena ketidakterbatasannya, ya bebas dia mau jadi apa, mau jadi manusia juga boleh dong.
Nah, kenapa hilang keilahiannya ketika dia jadi manusia? Buktinya ketika dia menjadi manusia dia bukan ilahi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Mana unsur ilahinya? Ya, karena dia memilih menjadi manusia, Bang Juma. Iya, unsur ilahinya mana ketika dia sudah jadi manusia? Ketika dia jadi manusia, dia hidup sebagai manusia. Manusia. Dan Terus dia unsur tidak perlu ilahinya? membuktikan kalau dia adalah Allah. Ya, itu menurut Anda yang mengimaninya sebagai ilah. Sekarang unsur keilahian manusia ini mana? Mana? Unsur keilahiannya gimana ya? Saya menjelaskannya ya. Iya, mana unsur keilahiannya? Begini Bang Juma, ketika Siap. Bang Juma mengimani Allah adalah Maha Pencipta, Allah adalah tidak terbatas. Artinya Bang Juma tidak perlu melihat fisiknya kan, bentuknya seperti apa. Iya, karena segala sesuatu yang berbentuk di bumi ini itu ada batasnya. Betul. Sedangkan pencipta tidak terbatas. Betul. Nah, unsur itu yang tidak perlu kita korek dari sebuah fisik Tuhan Yesus. Saya tidak perlu melihat unsur Allah dalam bentuk manusia gitu. Karena memang unsur itu masih Terbatas. melekat dalam Tuhan Yesus gitu. Bagaimana ceritanya melekat? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa loh dari diriku. Betul. Diriku loh. Diriku ini siapa? sebagai manusia. Terus diriku sebagai ilah mana? Nah, itu yang tidak perlu ditunjukkan tadi, karena yang tadi ilah itu tidak terbatas dan tidak bisa kita definisikan. Yesus terbatas nggak? kata-kata. Yesus terbatas nggak? Yesus terbatas ketika Oh, ya udah. manusia. Ya udah, berarti dia bukan ilahi. Keilahiannya adalah Loh, kok masih ada keilahiannya? Keilahian, Anda yang menobatkan keilahian itu, saya ingin konsentrasinya di situ. Anda yang menobatkan pada diri Yesus itu ada unsur ilahi atau Yesus? sama berarti seperti Bang Juma mengilahikan Allah ya. Ya, Allah memang sudah mengaku dirinya Allah, mengaku ilahi, tiada Tuhan selain aku, akulah yang maha kuasa, akulah yang maha perkasa. Itu klaimnya. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan itu kalau dia memiliki kemudian unsur keilahian? Ada Yesus mengatakan itu? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Berarti Anda yang unsur Anda yang unsur Gimana? keilahiannya itu sempurna. Ya, itu kan Anda yang melantiknya menjadi ilahi. Anda yang mengatakan sempurna. Betul. Kenapa bukan Yesus? Betul. Kenapa bukan Karena Yesus yang iman- mengajarkan itu, Bang? Karena iman itu menurut saya ya Bang Juma ya, sama Ya. seperti Bang Juma mengimani agama yang Bang Juma anut. Artinya saya juga punya kebebasan berpikir untuk mengimani apa yang saya pelajari dan apa yang saya imani adalah benar. Terus kenapa iman Anda itu tidak bersumber dari Yesus, Bang? Iman saya bersumber dari Yesus. Di mana Yesus mengatakan kalau dia adalah ilahi? Sebenarnya Kan Anda yang melantiknya, Bang. Anda yang menjadikan Yesus itu ilahi. Yesus sama- tidak sama- ada pernah mengilahikan dirinya. sama seperti Bang Juma, Bang Juma mengilahikan Allah ya, begitulah kami Iya. mengilahikan Tuhan. Karena Allah sendiri yang mengilahkan dirinya. La ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku. Akulah yang menciptakan, akulah yang mematikan, akulah yang mengadakan segala sesuatunya. Perkataan itu Bang Juma dapat dari mana? Ya, Allah itu sendiri yang mengatakan itu Di mana? di Al-Quran. Nah, Al-Quran itu siapa yang buat? Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, Ya, menuliskannya siapa? sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia sama Berarti- seperti Yesus penyampai firman. Betul. Tapi Nah, terus manusia ini berarti yang membuat iman Bang Juma
kepada zat yang tidak terbatas itu kan. Iya betul. Betul, Ilah kan? itu, ilah ini yang menyatakan itu kepada Nabi Muhammad. Ajarkan Betul. kepada manusia, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Nah, Yesusnya ketika dia ilah, siapa yang berhak mengatakan dia ilah? Anda atau Yesus? Nah, itu wahyu itu didapat. Tunggu dulu bentuknya abangku, seperti tunggu apa? dulu. Tunggu dulu. Siapa yang berhak menyatakan dirinya ilah? Yesus atau Anda? Ya, kita yang mau. Berarti Anda yang melantik manusia jadi ilah. Bukan. Nah, di mana Yesus mengatakan dirinya ilah? Ya, dia adalah firman yang jadi manusia kalau di Alkitab. Kalau itu iya, semua orang juga orang tahu alam semesta ini firman menjadi alam semesta ini. Betul. Bahkan menurut Yesus kita semua ini berasal dari firman. Ya, betul. Nah, karena itu. Nah, terus apa hubungannya ketika Anda mendudukkan Yesus sebagai ilah, ternyata Anda yang melantiknya sendiri, bukan Yesus. Karena yang tahu Yesus adalah Yesus. Siapakah Yesus? Yesus yang menjelaskan. Bukankah Anda, bukan saudara saya ini? Nah, yang menjelaskan itu kan murid-murid Bang Juma. Murid-murid lagi, bukan Yesus. Yang menuangkan ke surat itu kan murid-murid. Iya, bukan Yesusnya. Sayangnya bukan Yesus. Sama seperti yang Bang Juma imani. Apa itu? Wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu juga disuratkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, betul. Iya, Nabi Muhammad. Nah, sekarang Tuhanku bukan manusia. Yesus manusia yang turun ke bumi, yang dialah yang pantas mengucapkan siapa dirinya. Ya. Kan endingnya gini abangku. Kami Allah, Anda Yesus. Ya kan? Nah, Allah yang berwahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan Allah ini adalah Allah, dialah Tuhan satu-satunya menurut Allah. Nabi Muhammad ajarkan. Ya. Nah, sekarang Yesus tidak mengajarkan siapa-siapa kalau dia adalah Allah. Kalian datang dari luar, bangsa asing dari Yahudi, mengatakan dia adalah Yahweh, Allah itu sendiri. Ilmunya dari mana? Ilmunya dari iman maksudnya. Nah, udah, kalau begitu kancing baju juga bisa Anda katakan ilah. Sama Yesus halnya yang seperti itu. Sama halnya ketika Nabi Muhammad menuliskan tentang Allah, dan murid-murid Yesus menuliskan tentang Yesus. Iya. Sekarang Begitulah kami perbedaannya. mengimani keilahian Yesus. Begitulah saya mengimani keilahian Yesus. Oke, baik saudaraku, baik. Artinya kembali lagi ke pola yang tadi, Yesus manusia, dia berhak berbicara tentang siapa dirinya, tapi dia tidak mengatakan itu. Nabi Muhammad juga manusia, dia berhak bercerita tentang dirinya, dan dia mengatakan dia adalah Rasul. Begitu juga Yesus mengatakan dirinya Rasul, dan kami pengikut Nabi Muhammad mengatakan dia Rasul. Bedanya Anda mengaku pengikut Yesus, tapi Anda mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus mengatakan dia Rasul. Penyimpangan Anda begitu jauh. Bukan penyimpangan, Bang Juma. Nah, Yesus mengatakan, abang, saudaraku, Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Rasul. Dah selesai. Kenapa Anda mengenalnya sebagai Tuhan itu sendiri? Ya, mereka yang di sana kan konteksnya beda. Ya, murid Yesus. Murid Ya. Yesus mengenal Yesus. Nah, Anda bukan muridnya berarti. Betul. Karena muridnya mengenal Yesus sebagai utusan Rasul Tuhan Elohim. Anda mengenalnya bukan Rasul Tuhan Elohim, berarti Anda berbeda dengan muridnya. Maka pantaslah kemudian Yesus nanti ketika bertemu dengan orang-orang asing, orang-orang asing ini berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yesus mengatakan, loh, maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan, nyahal daripadaku. Matius 7, 22, 23. Pantas, karena Anda mengajarkan sesuatu yang tidak Yesus kenal.
Jadi Anda asing di mata Yesus nantinya. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah ini ternyata Anda tidak dikenali, karena Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau Anda mendengar suara Yesus, tidak ada suara Yesus yang mengatakan aku adalah ilah, aku adalah Yahweh, sembahlah aku. Itu nggak ada. Makanya tadi ku bilang 40 hari Yesus setelah keluar dari kubur, dia ngapain? Hanya tampil seperti teror, menampakkan diri, seketika itu menampakkan diri. Terus lucunya nih, setelah dia menampakkan diri 40 hari 40 malam, tidak ada kemudian ajaran orang-orang yang menulisnya untuk diajarkan kepada orang-orang Yahudi, tetapi selamanya diajarkan kepada orang-orang di luar Yahudi. 13 surat buku Paulus itu, 13-nya semuanya dituliskan untuk orang-orang non-Yahudi. Kenapa orang ketika kemudian Yesus ini adalah benar-benar Yahweh, Tuhannya Yahudi, kenapa Yesus lupa kepada orang Yahudi? Kenapa enggak ngajarin orang Yahudi menuhani, aku loh Yahwehmu, aku loh Yahwehmu? Justru Paulus ke Athena mengajarkan, dewa kamu Yesus loh. Kenapa enggak ngajarkan orang Yahudi, Yahweh yang kalian sembah selama ini, yang kemudian membebaskan kalian dari Mesir, yang datang kepada Musa, itu Yesus loh yang keluar dari kubur. Kenapa enggak ngajarin kayak gitu, Bang? Pertanyaannya sebenarnya bukan kenapa, Bang Juma. Untuk apa? Tapi untuk apa? untuk dia kan datang untuk dipercaya untuk menyelamatkan orang, katanya kan? Ya, betul. Terus kenapa dia enggak selamatkan orang Yahudi? Ya. Untuk apa mereka untuk apa dia hanya menyelamatkan orang Yahudi? Karena dia datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Terus kenapa enggak ngajar orang Yahudi dulu? Orang Yahudi ini sudah dikasih tanda, dan sampai saat ini juga kalau Bang Juma lebih paham mungkin ya, gimana agama Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan gak percaya. Keluar dari kubur itu Yesus berikan tanda untuk orang jahat. Ketika orang benar datang bertanya, Guru berikan kami tanda. Apa yang Yesus berikan tandanya? Matius 24 nomor 3, murid minta tanda, orang benar minta tanda. Tanda yang diberikan oleh Yesus kepada orang benar, Yesus nampak di tengah langit. Lalu orang jahat pun datang, Matius 12 nomor 38 sampai 40. Guru berikan kami tanda. Orang jahat diberi tanda, anak manusia keluar dari kubur. Itu untuk orang jahat. Sedangkan orang benar, anak manusia, Yesus tampil di tengah langit. Antara tanda orang jahat dan tanda orang benar itu berbeda. Kristen berada di mana? Sayangnya berada di tanda angkatan jahat, yang diperingati pasca keluar dari kubur. Itu tanda untuk orang jahat, diterima oleh orang Kristen. Orang Yahudi tidak menerimanya, murid-muridnya tidak menerimanya. Contoh Lukas 24 nomor 11. Ketika murid-murid diberitakan oleh Maria bahwa Yesus tidak ada di kubur, dia bangkit, apa kata murid ke-11 muridnya? Itu omong kosong, tidak masuk akal. Itu cerita dongeng. Masa iya guru Yesus itu keluar bangkit dari kubur? Itu bohong. Murid-murid gak percaya. Bahkan ketika bertemu orang yang ngaku Yesus pun, mereka ketakutan mengira hantu. Ini bukan Yesus ini. Karena mereka memang tidak diberi tanda bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Itu untuk orang jahat. Itu untuk orang jahat. Makanya dikatakan tadi di awal di Kisah para Rasul 2:36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian, angkatan jahat. Tapi bukan Tuhan untuk angkatan benar. Kenapa? Angkatan benar Tuhannya Elohim, bukan Yesus.
Nah, sekarang posisi Kristen di mana? Di antara dua angkatan ini, angkatan jahat atau angkatan benar? Sama-sama Yahudi, Kristen menjadi pengikut siapa? Kristen menjadi pengikut angkatan jahat. Makanya di Matius 23 nomor 15, Yesus berkata kepada murid-muridnya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada orang Farisi, ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada mereka orang Farisi. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang pengikut Tuhan Yesus itu meneladani kehidupan Tuhan Yesus, Bang Juma. Tidak ada satupun orang-orang yang pengikut yang meneladani kasih dari Yesus yang seperti tanda-tanda yang Bang Juma sebutkan tadi. Saudara, ketika Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan orang dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan melakukan tanda dahsyat, mereka akan melakukan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Bagaimana iblis menyesatkan Adam? Apakah iblisnya datang secara frontal? Iblis datang dengan kasar? Iblis datang dengan amarah? Tidak. Iblisnya datang dengan kasih, membujuk mereka untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jatuh mereka dengan makan buah itu. Begitulah iblis. Kata Yesus, dia datang menyesatkan. Ya tentu dengan cara-cara yang nampak baik. Itu bisa diterangkan di dalam apa? Di dalam pengajaran Matius 7:15 sampai 23 itu. Mereka nampak baik. Bahkan Yesus mengatakan di Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepada aku, kata Yesus, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Nah, satu kecolongan saudara kami Kristen setelah saya belajar, kecolongannya apa? Ketika mereka selalu mengagung-agungkan kasih. Padahal Yesus tidak mengajarkan satu poin itu saja. Kasih yang seperti itu hanya, memang betul itu ajaran Yesus, kasih itu betul. Kami Muslim pun mengakui. Tapi Kristen hanya mengambil kasih-kasih itu. Sedangkan Yesus mengatakan apa di data 48-nya? Kamu harus sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna. Bukan cuma kasih doang, tetapi diantaranya adalah ketika kamu melihat wanita dan mengingininya, kamu sudah bersinar dalam hatimu. Solusinya apa Yesus? Cungkil matamu. Sebab lebih baik satu matamu masuk ke surga daripada dua-duanya utuh tapi masuk ke neraka. Saudaraku Kristen loncat, tidak memakai data itu. Dia langsung ke kasih. Padahal tidak begitu. Harus sempurna. Mengambil barang orang, potong tangan, marah sama saudaranya dengan mengatakan jahil, bodoh, itu harus masuk ke neraka. Tidak boleh. Itu ajaran Yesus. Tetapi Kristen supaya kelihatan cantik, kasih, sedikit kasih, sedikit kasih, senyum ya kasih. Itu yang dikatakan kasih. Padahal tidak begitu. Coba Anda lihat. Ini saya kasih datanya. Di dalam Matius 5 nomor 20, apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Lalu murid bertanya, apa itu guru? Apa yang lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi? Pertama, kalau dikatakan di dalam kitabnya orang-orang itu jangan berzina, sekarang naik level. Apa itu guru? Kamu melihat wanita dan mengingini di dalam hatimu, kau sudah dihukum berzina. Lalu solusinya, cungkil matamu. Kristen lakukan nggak? Tidak. Sudah tidak relevan, Bang Juma. Nah, itu tidak relevan. Inilah yang saya katakan. Coba, boleh kita baca Matius 5. Justru penggenapan Yesus, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya itu dilarang berzina di Taurat,
di ajaran Yesus bukan cuma berzina, lain level. Dilarang memandang wanita dan mengingini di dalam hati. Kalau Anda lakukan, mata Anda dicungkil. Itu penggenapannya, bukan malah dihapuskan. Habis itu jualan kasih. Betul. Nah, karena sudah dilarang, ya jangan melakukan itu, Bang Juma. Sekarang siapa yang bisa menjamin orang-orang Kristen memandang wanita tidak mengingini dalam hatinya? Ya, kita tidak tahu, Bang Juma, itu. Nah, sekarang oke. Apakah semua Kristen hatinya tidak mengingini wanita ketika memandang? Seharusnya. Tapi apakah itu betul? Betul. Orang Kristen, orang Kristen dilarang bercerai kecuali karena zina. Betul. Sekarang Anda lihat di Capil, tahun 2025 berapa orang Kristen yang berzina? Ribuan. Mana mata mereka dicungkil? Itulah fungsinya negara, Bang Juma. Ya, mana matanya dicungkil? Kan harus sempurna, sebagaimana Bapa sempurna. Betul. Ya, terus kenapa nggak sempurna? Mana cungkil matanya? Nah itu, kita kan bernegara, ada hukum yang mengatur, Bang Juma. Ada hukum yang mengatur. Ada hukum yang mengatur. Bukan. Jadi ketika dikatakan mengingini dalam hati, boleh saja bercerai, tidak ada cungkil mata lagi, gitu. Katanya harus sempurna. Diatur di hukum kita masalah cungkil mata. Katanya sempurna. Betul. Harus sempurna. Ya. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Yohanes 2:6. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Kan begitu? Betul. Nah, ketika kemudian jangan ada ilah lain di hadapanku, kenapa orang Kristen membuat ilah berupa Yesus yang keluar dari kubur? Bukan kita yang buat ilah, Bang Juma. Tadi saudara sendiri yang mengatakan Yesus punya sisi keilahian dan Yesus tidak pernah mengajarkan. Betul, tidak perlu diajarkan. Berarti Anda mengilahkan Yesus, kan? Yesus tidak pernah mengajarkan diilahkan, bukan? Betul. Anda yang mengilahkan dia. Sementara ajarannya jangan ada ilah lain selain Elohim. Kenapa Anda mengilahkan Yesus yang tidak mau diilahkan? Makanya sebenarnya gambaran yang mau dilihat Bang Juma itu apa sebenarnya? Gambaran kami pengikut Yesus atau gambaran agama yang Bang Juma agung-agungkan dengan... Bukan. Kami sudah cukup dengan Islam kami. Kami tidak perlu masuk ke situ. Nah, sekarang bagus pertanyaan saudara saya ini. Yesus mengatakan bahwasanya kalau kau percaya kepada aku, kau akan melakukan pekerjaan yang kukerjakan. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang memegang perkataanku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dialah yang percaya aku. Yohanes 14 nomor 21. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menagerahkan Yesus. Barang siapa percaya Yesus, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul. Seluruh rangkaian ajaran Yesus, pekerjaan Yesus, ucapan Yesus kita susun dari A sampai Z, habis itu kita praktekkan, tidak akan menjadikan kita menjadi Katolik, menjadi Kristen, tetapi menjadikan kita menjadi seorang Yudaisme yang taat, orang soleh, sebagaimana Yesus orang soleh. Nah, bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan ajaran Paulus? Seluruh ajaran Paulus kita rangkai dari A sampai Z, lalu kita praktekkan, maka kita tampil seperti Kristen hari ini. Jadi saudaraku, memang ada Kristus lain. Menurut Yesus kepada Yahudi, waspadalah agar jangan disesatkan, sebab akan datang banyak Kristus yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristen ini pengikut Kristus, tapi Kristus yang mana dulu? Kalau Kristus yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel, diikuti pola hidupnya, didengarkan perkataannya, dan kita taat kepada perkataannya itu dan mempraktikkan isi ucapannya, maka kita akan ibadah hari Sabtu di sinagoge, tidak makan babi,
bersunat, tidak menyembah Yesus, lalu tidak Natalan, tetapi mereka akan selalu menyembahnya kepada Elohim, sujud dalam beribadah. Sedangkan kalau kita mengikuti Kristusnya Paulus yang bukan manusia, karena Paulus mengatakan Kristus yang datang kepadaku adalah bukan manusia, berarti palsu. Kenapa palsu? Karena yang disebut Kristus itu adalah manusia yang disunat, manusia yang diurapi. Itu yang disebut Kristus. Sedangkan Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 12, Paulus dengan jelas mengatakan, aku menjadi rasul bukan oleh manusia, aku menjadi rasul oleh karena Yesus Kristus. Bukan manusia, tapi Yesus Kristus. Dan dia mengatakan bahwa Injil yang kuberitakan kepadamu, aku menerimanya bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Lagi-lagi dia mengakui Yesus bukan manusia, tapi Kristus. Bagaimana mungkin dia diurapi? Dia bukan manusia. Bagaimana mungkin dia disebut Kristus? Dia tidak pernah kemudian diurapi. Berarti ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu, artinya waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, bisa nggak iblis mengaku Kristus? Bisa. Nah sekarang sekali lagi, kalau ucapan Yesus, rangkaian perintah dan perbuatannya kita ikuti, maka kita akan menjadi seorang Yudaisme yang taat, menjadi orang soleh, tidak menjadi seorang Kristiani. Tetapi kalau Kristus yang datang kepada Paulus, membimbing Paulus, mengajarkan Paulus 13 buku, kita ikuti buku-buku itu, maka betul kita akan jadi Katolik atau setidaknya kita menjadi Protestan. Itu real abang, itu saudara, itu yang ada di lapangan. Bang Juma mengikuti yang mana nih Bang Juma? Saya Nabi Muhammad abang, saya Muslim. Islam datang menceritakan tentang penyimpangan ajaran Yesus yang dibengkokkan orang-orang terdahulu. Islam datang kemudian meluruskan itu. Tetapi kenapa ajaran-ajaran yang diajarkan atau cerminan-cerminan dari umat yang menganut tidak mencerminkan ajaran Nabi Muhammad? Nah, oknumnya yang salah, bukan Nabi Sangat Muhammad. banyak sekali, terutama di komen-komen ini nih, 7.100 orang. Oknumnya yang keliru. Oknum semua Bukan. berarti ini ya. Yes. Betul. Makanya dikatakan dalam Nah, itu Al-Quran. Bang Juma, artinya yang kalau yang saya tangkap ya, Bang Juma kan memahami ya Alkitab secara sejarah, secara penuh, Al-Quran secara sejarah dan secara penuh. Nah harusnya ini para penonton Bang Juma mengikuti Bang Juma untuk mempelajari itu gitu. Ya, untuk itulah mereka datang ke sini. Ya betul, makanya di sini oknum dan bahasanya belum mencerminkan satupun yang diimani oleh Bang Juma bahwa Islam itu indah. Ya, oke. Oke, saudaraku. Jadi di antara sekian banyak, maaf ya ini, sekian banyak saudara-saudara kami Kristiani yang hadir di sini, malam ini baru Anda yang terlihat sebagai orang yang baik. Salut. Anda boleh nyimak video, ya, Anda boleh melihat video-video saya. Orang Kristen kalau naik ke sini, kebanyakan itu mencaci, memaki Nabi saya, Tuhan saya, dan saya sendiri. Oh, saya ngalami, saya yang mengalami. Tengok aja nanti, bisa jadi kalau saudara saya turun, akan naik penghujat, memaki saya, memaki dan memaki. Oke, Bang Juma, thank you waktunya saudara. ya. Terima kasih banyak. Saya juga sering nontonin Bang Juma karena jujur secara pengetahuan memang saya belum mendalami banget kitab-kitab sejarah firman Tuhan seperti itu. Tapi dari pengetahuan harafiah yang disampaikan Bang Juma, saya dapat beberapa ilmu lah. Thank you. Baik, Bang. Makasih sama-sama ya. Thank you, Bang Juma. Luar biasa. Selamat malam. Saya salut. Makasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sejatinya diskusi itu ya begini, teman-teman kita Kristen itu sejatinya datang bertanya, kita menjawab. Jangan tendensius kebencian. Adek ini tadi bagus, saya salut sama beliau.
hormat saya Ya sama. bagaimana?